Kasus pertama COVID-19 di Amerika Serikat ditemukan pada bulan Januari 2020. Setelah itu, sama dengan negara-negara lainnya di dunia, Amerika dilanda pandemi yang berdampak besar pada perekonomian negara. Virus menyebar dengan cepat, korban berjatuhan, lockdown diberlakukan, kantor dan usaha tutup, kegiatan ekonomi melambat dan merugi. Sebagian usaha bangkrut, sebagian lagi mengurangi karyawannya. Akibatnya, pengangguran terjadi di mana-mana. Melihat hal tersebut, pemerintah Amerika pun mengucurkan bantuan sosial bagi penduduk yang menganggur. Setiap orang mendapat kurang lebih bantuan $2.000. Hal itu diketahui oleh Suraf, seorang warga India. Sebuah ide kemudian timbul di kepalanya. Dia ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Suraf sering bermain-main di grup Facebook SIG atau Silent is Gold alias Diam itu Emas. Grup itu beranggotakan para hacker, spammer, dan carder yang membahas metode-metode tentang akses ilegal di dunia cyber. Lewat grup Facebook Silent is Gold itu, pada bulan Mei 2020, Suraf berkenalan dengan seorang pemuda warga Indonesia bernama Sofyan Shah Fahrur Rozi. Suraf mengajaknya bekerja sama. Pria India itu minta agar Sofyan Shah membuat scam page atau website palsu dan melakukan phishing untuk mendapatkan data pribadi milik warga Amerika. Imbalannya $1 untuk setiap data pribadi yang berhasil diperoleh. Sofyan Shah tertarik dengan penawaran kerja sama itu. Tapi dia mengatakan kepada Suraf tidak bisa membuat website atau situs web aspal. Baiklah, kata Suraf. Nanti dia akan mencari orang yang bisa membuat situs aspal. Suraf pun main-main ke kolam tuyul, sebuah grup Facebook yang beranggotakan hacker, spammer, dan carder atau pelaku kejahatan kartu kredit. Di sana Suraf berkenalan dengan Michael Zebos Purnomo dan minta yang bersangkutan membuat scam page atau website aspal. Suraf juga mengatakan kepada Michael, Sofyan Shah terlibat dalam kerjasama itu dan minta keduanya saling berkomunikasi lewat WhatsApp dan Telegram. Michael menyanggupi dan berhasil membuat 14 situs aspal instansi pemerintah di 14 negara bagian Amerika Serikat. Situs instansi tersebut antara lain situs kantor DMV atau pembuatan SIM, kantor ketenagakerjaan, dan kantor transportasi. Dalam situs aspal itu, sesuai dengan perintah Suraf, Michael mencantumkan email milik Sofyan Shah. Maksudnya, jika korban masuk ke situs itu dan memasukkan datanya, maka secara otomatis data itu akan langsung terkirim pada email milik Sofyan Shah. Setelah situs aspal selesai, giliran Sofyan Shah beraksi. Terlebih dulu dia harus mendapatkan nomor ponsel warga Amerika sebanyak-banyaknya. Dia mendapatkannya dengan menggunakan software Python dan berhasil memperoleh 20 juta nomor ponsel. Tugas selanjutnya adalah melakukan phishing lewat SMS blast. Maksudnya, mengirim SMS secara serentak dalam jumlah banyak ke nomor ponsel warga Amerika untuk memancing mereka mengakses situs aspal guna mendapatkan bansos COVID-19 dari pemerintah Amerika. Isi SMS tersebut kurang lebih agar si penerima mengunjungi link situs aspal pemerintah untuk pengisian data guna mendapatkan bansos COVID-19. Orang-orang yang terpancing tentunya akan mengklik link tersebut dan dibawalah mereka ke situs aspal. Mereka kemudian akan memasukkan data-data pribadi pada kolom yang disediakan, nama lengkap, tanggal lahir, alamat rumah, nomor ponsel, dan yang paling penting, Social Security Number atau nomor identitas setiap penduduk Amerika. Jika semua data lengkap itu jatuh ke tangan orang yang salah, akibatnya fatal karena bisa dimanfaatkan untuk berbagai kejahatan, misalnya mendapatkan pinjaman uang, mendapatkan bantuan sosial, dan sebagainya. Sebenarnya bagi orang yang jeli dan paham, hal itu gampang diketahui. Berbeda dengan situs asli pemerintah Amerika yang di akhirnya selalu memakai domain gov atau government, situs aspal memakai domain bermacam-macam seperti link, com, info, net, dan sebagainya. Misalkan alamat situs asli adalah seperti ini, maka situs palsu bisa berbentuk seperti ini. Alamat situs atau websitenya mirip, tampilannya pun mirip.
sehingga yang tidak mengerti dan tidak teliti bisa saja percaya lalu mengklik situs itu dan memasukkan data-datanya ke situs itu. Sofyan Shah berhasil mengirimkan SMS ke 20 juta nomor ponsel, dan 30.000 pemilik nomor ponsel berhasil dijebak dan memasukkan data-data pribadi mereka di situs aspal itu. Otomatis semua data pribadi masuk ke email Sofyan Shah. Pemuda itu pun segera mengirimkan semua data pribadi yang sangat berharga itu kepada Suraf, si otak kejahatan cyber. Sesuai dengan janji, Suraf membayar Sofyan Shah $1 untuk setiap data pribadi, dan Sofyan Shah berhasil memberikan 30.000 data pribadi. Itu berarti $1 kali 30.000 data. Suraf pun memberikan upah dalam bentuk Bitcoin. Bitcoin adalah mata uang digital atau cryptocurrency yang beberapa tahun terakhir pamornya terus naik. Untuk menyimpan Bitcoin ini, seseorang harus memiliki dompet digital. Suraf mengirimkan Bitcoin itu ke dompet digital milik Sofyan Shah. Sofyan Shah kemudian mencairkan Bitcoin itu dan menariknya dalam mata uang rupiah. Dia memperoleh upah sebesar 420 juta rupiah. Pemuda lulusan SMK yang tinggal di Jember, Jawa Timur itu pun mendadak kaya. Dia menggunakan uang itu untuk berlibur, membayar utang dan berkunjung ke tempat hiburan. Sedangkan untuk pembuatan scam page alias situs aspal, Suraf juga membayar Michael Purnomo dalam bentuk Bitcoin senilai 60 juta rupiah. Michael yang adalah orang Blora dan kos di Surabaya adalah mahasiswa jurusan teknologi informasi. Dia memakai uang itu untuk membayar biaya kuliahnya di Universitas Surabaya dan sisanya dipakai membayar sewa kos dan biaya hidup sehari-hari. Mungkin keduanya tenang-tenang saja dan menganggap tidak seorang pun akan mengetahui perbuatan mereka. Keduanya tidak sadar ada pihak yang mengintai. Polisi tidak hanya rutin melakukan patroli lalu lintas, patroli lingkungan, tapi juga patroli di dunia cyber. Itulah yang dilakukan anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, Fatmawati Sianturi dan Diki Artanugraha. Pada Februari 2021, Fatmawati, Diki, beserta tim melakukan patroli cyber pada grup Facebook SIG atau Silent is Gold. Di sana mereka menemukan sebuah postingan dari sebuah akun Facebook bernama Ozzy Localhost. Postingan itu berisi Ozzy ingin membeli akun Twilio yang bisa digunakan mengirim SMS spam atau phishing ke Amerika, dan keinginannya juga untuk membeli nomor kartu kredit curian. Fatmawati dan Diki beserta tim kemudian melakukan profiling terhadap pemilik akun Facebook Ozzy Localhost. Mereka mendapat informasi si pemilik ada hubungannya dengan pembuatan situs aspal milik pemerintah Amerika. Akhirnya mereka berhasil mengetahui pemilik akun itu adalah Sofyan Shah Fahrur Rozi. Pada 1 Maret 2021 sekitar pukul 1 siang, Fatmawati dan Diki yang merupakan anggota Ditreskrimsus Polda Jatim itu berhasil melacak Sofyan Shah dan menemukannya di Hotel Quest di Surabaya. Mereka memperkenalkan diri sebagai anggota Ditreskrimsus Polda Jatim dan meminta klarifikasi pemuda itu tentang adanya situs aspal yang tujuannya mencuri data pribadi warga Amerika. Sofyan Shah tak bisa berkelit, lalu menyerahkan laptop Asus dan ponsel iPhone-nya kepada polisi. Setelah dilakukan pemeriksaan, dalam laptop dan ponsel itu ditemukan bukti penyebaran situs aspal dan komunikasi lewat WhatsApp dan Telegram yang berhubungan dengan pencurian data pribadi warga Amerika. Pada 9 Maret 2021, Sofyan Shah pun ditangkap pukul 6.15 sore di rumahnya di Desa Tanggung Wetan, Jember. Dari Sofyan Shah kemudian diketahui keterlibatan Michael Zebos Purnomo, si pembuat 14 situs aspal instansi pemerintah Amerika. Pada 10 Maret 2021 dini hari, Michael ditangkap di rumahnya di Blora. Polda Jatim segera menghubungi FBI dan bekerja sama dengan mereka perihal scam tersebut. FBI memuji kinerja Polda Jatim dan akan membawa data dari Polda Jatim ke Amerika untuk digunakan bagi investigasi lanjutan. Ini adalah pertama kali Polda Jatim mengungkap kejahatan antar negara dalam masa pandemi COVID-19.
Otak kejahatan cyber ini, Suraf, si warga India, tampaknya cukup licin dan masih buron. Seandainya Suraf menggunakan 30.000 data curian itu untuk mengajukan bansos sebesar $2.000 per orang, maka diperkirakan dia bisa memperoleh uang sebesar $60 juta atau sekitar 875 miliar rupiah. Sang dalang Suraf memang beruntung, dia tidak tertangkap. Sedangkan yang apes malah dua pemuda asal Jawa Timur, Sofyan Syah Fahrur Rozi dan Michael Zebos Purnomo, yang membantu mengerjakan aksi itu hampir setahun, sejak Mei 2020 hingga Maret 2021. Keduanya divonis Pengadilan Negeri Surabaya 2 tahun penjara dan denda 5 juta rupiah. Aksi kejahatan mereka dianggap berbeda karena selama ini mayoritas aksi phishing para pelaku Indonesia dilakukan di wilayah Indonesia juga. Namun kali ini phishing dilakukan di kawasan Amerika terhadap warga Amerika. Sehubungan dengan grup Facebook Kolam Tuyul di mana Suraf, si warga India, berkenalan dengan Michael Purnomo, pada tahun 2018, 3 anggotanya pernah dicokok Polda Jawa Timur karena melakukan spamming dan carding. Mereka menjebol kartu kredit warga Amerika Serikat lalu menggunakannya untuk belanja online sebesar 500 juta rupiah. Mereka membeli antara lain berlian, sepatu, dan jam tangan. Barang-barang itu ada yang dipakai sendiri dan ada pula yang dijual kepada pemesan. Aksi ketiga pelaku asal Jawa Timur itu terbongkar setelah Polda Jatim menerima laporan adanya akun Apple dan PayPal yang dihack atau diretas. Setelah ditelusuri pada Maret 2018, polisi berhasil menangkap seorang pelaku di Malang. Dari si pelaku inilah polisi kemudian mendapat informasi dan berhasil melacak 2 pelaku lainnya yang kemudian ditangkap di Surabaya. Ternyata komplotan itu telah beraksi sejak 2016. Sudah ribuan kartu kredit mereka jebol dan dibelanjakan secara online. Kebanyakan korbannya adalah pemilik kartu kredit dari luar negeri, terutama Amerika. Dari kasus ini bisa diambil pelajaran bagi orang-orang yang menggunakan kartu kredit dari luar negeri, harap berhati-hati menggunakannya di Indonesia. Jikapun harus memakai kartu kredit, pakailah di tempat-tempat terpercaya. Sehubungan dengan kejahatan cyber yang dilakukan Sofyan Syah dan Michael Purnomo, apakah kalian pernah terkena phishing lewat SMS dan terjebak situs palsu? Atau jangan-jangan ada yang pernah bergabung dengan grup seperti Silent is Gold dan Kolam Tuyul? Yang pasti, jangan sembarangan mengklik link yang dikirim ke SMS maupun email jika tidak ingin kena phishing atau scam. Waspada selalu terhadap kejahatan cyber yang semakin canggih. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.